Nah, pokok bahasan berikutnya ada tentang kapasitor. Jadi apa sih kapasitor itu? Ya, kapasitor itu adalah suatu alat yang dapat menyimpan muatan listrik. Jadi seperti baterai yang menyimpan muatan listrik. Nah, bentuknya seperti ini kurang lebih ya, alat elektronik ini ya. Itu adalah namanya kapasitor. Di dalamnya biasanya ada gulungan-gulungan ya. Gulungan itu adalah gulungan aluminium ya, kemudian ada sekat-sekat ya, untuk mendapatkan suatu nilai kapasitor tertentu. Nah, kapasitor adalah kemampuan suatu kapasitor dalam menyimpan suatu muatan. Nilai disebut sebagai nilai C, yaitu dengan persamaan C sama dengan epsilon kalikan A dibagi dengan D. Artinya nilai C itu dipengaruhi luas plat sejajar dengan jarak kedua plat itu, dan juga bahan pengisinya ya, bahan pengisinya. Jadi semakin jauh, semakin lebar suatu plat, maka nilai dari kapasitasnya semakin besar. Semakin jauh antar platnya, nilai C nya juga semakin kecil. Nah, ini ada pengaruh bahan dielektrik atau bahan pengisi. Ketika bahan pengisinya adalah udara, maka nilai C nya kita gunakan persamaan warna kuning. Tapi ketika kita sudah mengisi dengan bahan lain, maka nilai C nya kita gunakan nilai C menggunakan warna ungu, yaitu menggunakan permitivitas medium yang kita gunakan. Misalnya plastik atau kertas atau apa, kita masukkan di sini. Kalau Anda perhatikan gambar yang di atas dengan gambar yang di bawah, maka jumlah muatan listrik yang di bawah itu jumlahnya lebih besar. Artinya apa? Penambahan dari bahan pengisi itu mengakibatkan jumlah muatannya makin banyak. Artinya bahwa nilai C nya itu pun semakin besar. Oleh sebab itu nilai C mediumnya adalah nilai dari E relatif E0 kalikan dengan A. E relatif itu adalah konstanta dielektrik, yang mana nilai K itu lebih dari 1. Jadi nilai ER itu lebih dari 1. Ingat bahwa nilai dari permitivitas suatu bahan dielektrik itu menyebabkan nilai C menjadi semakin besar. Semakin banyak muatan yang tersimpan dalam satu kapasitor, maka tegangan listriknya akan semakin besar. Ya, sehingga nilai C-nya itu bahwa kalau Q-nya semakin besar, maka V-nya juga semakin besar. Kenapa? Karena nilai C ini ruangannya ditentukan oleh persamaan yang awal tadi, bahwa C itu dipengaruhi oleh luas penampang, jarak antar keping, dan bahan pengisi. Artinya banyak muatan tidak mempengaruhi nilai dari kapasitas, tapi banyak muatan akan mempengaruhi besar tegangan listriknya. Kalau Q-nya bertambah banyak, tegangan listriknya semakin tinggi. Kalau Q-nya berkurang, tegangan listrik akan semakin berkurang. Sama seperti baterai. Baterai itu kalau tegangannya berkurang, ya artinya jumlah muatannya berkurang. Nah, bagaimana sekarang kalau kaitan dengan tegangan listrik? Ya. Mula-mula kapasitor itu kita hubungkan dengan sumber tegangan yang sama. Tetapi kapasitor yang ini memiliki jarak D yang lebih jauh dibandingkan yang bawah. Karena D-nya lebih jauh, maka nilai C-nya itu lebih kecil. Kalau D-nya itu lebih kecil, maka nilai C-nya akan semakin besar. Sehingga artinya bahwa untuk potensial yang tetap, ya, jika mengalami perubahan C, maka jumlah muatannya pun juga akan berubah. Ya, kalau C-nya semakin besar, maka jumlah muatannya akan semakin kecil untuk menjaga nilai V-nya supaya selalu tetap. Jadi perubahan dari V yang tetap menyebabkan Q-nya berubah, C-nya juga ikut berubah. Nah, sedangkan untuk menghitung besar energi potensialnya, kita menggunakan persamaan, ya, bahwa pada saat ruangan kapasitor itu belum ada muatan listrik, maka kita akan sangat mudah memasukkan suatu muatan ke dalam ruangan tersebut. Ya. Jadi sama juga kalau misalkan asumsinya seperti begini, nak. Ruangan kelas yang kosong itu akan
membuat seorang murid untuk masuk ke dalam ruangan itu tidak canggung, pede dia masuk. Ya, sehingga dia tidak perlu mental yang kuat untuk masuk ke dalam ruangan kelas yang kosong. Tapi setelah ruangan itu terisi, maka kalau ada murid berikutnya mau masuk, murid yang kedua mau masuk, maka dia perlu usaha lebih kuat. Pasti dia akan ragu-ragu, canggung dan sebagainya. Maka kalau dia ingin masuki ruangan itu perlu keberanian, sehingga perlu usaha yang lebih besar dibandingkan oleh murid yang pertama. Semakin banyak murid di dalam kelas, maka murid yang terakhir untuk masuk ke ruangan itu perlu mental yang lebih kuat lagi, sehingga perlu usaha yang lebih besar. Artinya usaha setiap murid untuk masuk ke dalam kelas itu berbeda-beda. Itulah analogi yang bisa kita gunakan, sehingga energi potensial suatu muatan listrik kita rumuskan sebagai EP sama dengan setengah kalikan HIV atau setengah CV kuadrat atau setengah G kuadrat per C. Ini menggunakan persamaan dari persamaan kapasitas kapasitor pada slide sebelumnya tadi. Nah, untuk rangkaian ada rangkaian seri, ya. Rangkaian seri kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor 3. Kalau di rangkaian seri maka jaraknya antar keping itu ditambahkan. Ini jaraknya D1, ini D2, D3, maka jaraknya makin jauh, ya. Maka itu D totalnya. Kalau pada paralel, karena jaraknya selalu sama, maka kita tinggal menjumlahkan menyambung luas penampangnya. Sehingga kalau paralel luas penampangnya menjadi lebih besar, A-nya lebih besar. Secara seri kita gunakan persamaan 1/CS, ya, 1/C1 tambah 1/C seterusnya. Jumlah muatan rangkaian seri adalah semuanya sama, G total sama dengan G1 sama dengan G2 sama dengan G3. Sedangkan kalau V serinya adalah V1 tambah V2 tambah V3. Jadi diperhatikan bagaimana bentuk dari masing-masing kaitan V, G, dan C-nya. Kalau paralel, C paralel kita jumlahkan, jumlah muatan juga kita jumlahkan, tetapi untuk tegangannya, karena masing-masing terhubung oleh tegangan AB, maka tegangan untuk setiap kapasitor adalah selalu sama. Kapasitor itu punya karakter berkebalikan dengan resistor, ya, berkebalikan. Nah, contoh soalnya, ada kapasitor seperti ini susunannya, ya. C1, C2, C3, C4. Berarti kita selesaikan yang atas dulu menggunakan susunan seri. Nah, seperti seri. Setelah kita dapatkan, kita balik mendapatkan 3 mikrokolom C seri yang hijau. C seri yang hijau kita gabungkan dengan C3. Hijau dengan 3 ini adalah susunan paralel. Maka CS tambah C3 4 mikrometer. Dan yang terakhir adalah yang warna abu-abu ini jadi satu dengan C4 susunan seri, maka C totalnya adalah C paralel 1/CP tambah dengan 1/C4, mendapatkan C totalnya 2,4 mikrokolom. Oke, saya kira untuk ini hampir mirip dengan hambatan listrik, ya, cuma bentuk persamaannya berbeda. Sedangkan untuk menghitung potensial listrik, ya, kita bisa menggunakan bentuk persamaan sebagai berikut. Tadi sudah kita hitung nilai C-nya itu ada 2,4. Kalau tegangan A ke B itu ada 10 volt dengan C totalnya 2,4, maka kita bisa menghitung nilai dari persamaannya adalah C total ada G total per VAB. Ini rumus dasarnya untuk nilai terakhir. Berarti muatan totalnya adalah G totalnya C kalikan V, ya, 10 dikalikan 2,4, 24 mikrokolom adalah muatan yang sama dengan muatan untuk G4. Kenapa? Karena G4 merupakan susunan seri untuk keseluruhan tadi, ya, susunan serinya. Berarti susunan seri G seri sama dengan G4. Maka kalau kita menghitung tegangan C4, ya kita pakai saja G4 nya kita masukkan ke persamaan C4, mendapatkan V4 nya 4 volt. Berarti ini punya tegangan 4 volt. Totalnya tadi semuanya 10 volt. Berarti yang paralel ini punya tegangan 10 dikurangi 4. Harusnya ini adalah 6 volt. Ya, VAB adalah VP tambah dengan V4. Lihat, AB VP tambah dengan V4, ya, ini. Maka kita dapatkan VP-nya yang di sini saja total ini punya tegangan 6 volt.
VP itu sama dengan V3 sama dengan V seri dua-duanya di sini. Gabungannya tadi ada punya tegangan. Jadi tegangan yang bawah dan tegangan yang atas totalnya sama-sama 6 volt. Kalau akan menghitung C3 ya gunakan rumus indeks 3. C3 sama dengan G3 per V3. G3 nya 6 mikrocoulomb. Kalau akan menghitung tegangan listrik C1 ya C1, maka kita perlu menghitung dulu muatannya. Berapa muatan C1 ini? Muatan C1 sama dengan muatan seri, maka kita hitung dulu C serinya. C serinya adalah 18 mikrocoulomb. Nah, muatan seri itu sama dengan muatan untuk G1 sama dengan muatan untuk G2. Karena kita akan menghitung G1, maka ya kita pakai saja G1 per V1 sama dengan C1, maka V1 nya adalah mendapatkan hasil G1 per C1 1,5 volt. Kalau ini 1,5 volt, totalnya 6 volt, berarti untuk C2 itu tegangannya adalah 4,5 volt. Kalau misalnya ditanyakan. Ya. Sekarang bagaimana untuk contoh soal yang berikut? Ya, ada susunan, ada C1, C2, C3, C4. Khusus C3 punya tegangan 6 volt. Berapakah muatan pada C2? Ini berapa muatannya? C3 dan C2 itu rangkaian paralel, yang sama adalah tegangan listriknya. Berarti V2 punya 6 volt. Ditanyakan C2, gunakan bentuk persamaan C2 G2 per V2, masukkan nilainya, mendapatkan G2 nya 6 mikrocoulomb. Sekarang berapakah C3 nya? Nah, C3 nya kita hitung. Kenapa C3 kita hitung? Untuk mendapatkan C total paralel ini, karena C total paralel itu nanti untuk menghitung nilai dari G total paralel, karena G total paralel G2 dan G3 itu nanti nilai G nya bisa kita pakai untuk G1 dan untuk menghitung G4, karena mereka rangkaian seri, nilai G nya adalah sama, sehingga G paralelnya kita jumlahkan G atas dengan G bawah mendapatkan 24 mikrocoulomb. Ini adalah miliknya G1 sekaligus miliknya G4, karena mereka ada susunan seri. Gp sama dengan G1 tambah dengan G4 24 coulomb, karena antara C4, Gp dan C1 ada rangkaian seri. Maka C1 per G1 data-data sudah ada, disubstitusikan, dapatkan V1 nya 2 volt. Hingga kalau ini 2 volt ya, 2 volt, kemudian yang ini tadi adalah 6 volt. Ya, besar muatan listrik C4 sudah kita hitung di sini. G4-nya adalah 24 mikrocoulomb. Ya, jadi seperti ini anak-anak untuk menyelesaikannya. Maka dengan demikian pembahasan tentang listrik statis dari hukum Coulomb hingga susunan seri dan paralel suatu kapasitor listrik dapat kita selesaikan. Semoga bermanfaat penjelasan ini. Silakan digunakan dengan belajar sebaik-baiknya. Salam fisika.